Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Destriana, saya dari kelas C12. Saya akan mempresentasikan pengertian dari nilai rata-rata, median, dan modus, apa yang saya ketahui dan saya cari di berbagai sumber, yaitu dari Google. Yang pertama adalah pengertian MEAN. MEAN dapat diartikan sebagai nilai rata-rata suatu kelompok data. Median adalah nilai tengah data setelah diurutkan, sedangkan modus merupakan nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok data. Yang kedua, soalnya yaitu perhitungan nilai rata-rata tunggal, nilai rata-rata berbobot, median, dan juga modus. Yang pertama, MEAN. MEAN merupakan nilai rata-rata yang didapat dari penjumlahan seluruh data, kemudian dibagi dengan jumlah data yang digunakan. Rata-rata terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama rata-rata yang menggambarkan populasi yang merupakan parameter dinotasikan dengan Pi, rata-rata yang menggambarkan sampel yang merupakan statistik dinotasikan dengan X. Caranya yaitu sebagai berikut di bawah, yaitu ada rumus rata-rata hitung data tunggal. Yang pertama ada sekumpulan data X1, X2, X3, dan seterusnya. Maka rata-rata hitung dari data tersebut adalah X sama dengan banyaknya sekumpulan data X1, X2 ditambah X3 ditambah X4 seterusnya dibagi dengan banyaknya data, yaitu dilambangkan dengan N. Hasilnya sama dengan sigma XI dibagi banyaknya data. Sedikit bingung ya, jadi kita langsung ke contoh soalnya. Nah, contoh soal nomor 1, hitunglah rata-rata dari data 66462556768. Nah, di sini kita lihat ada berapa banyaknya data, yaitu ada 11. Jadi N sama dengan 11. Nah, di sini ada sedikit salah. Nah, jadi di sini ada 11 data. Jadi sekumpulan data tadi kita bagi dengan banyaknya data. Lalu hasilnya yaitu 5,55. Nah, jadi itu hasilnya. Yang kedua modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul apabila ada data-data frekuensi. Jumlah dari suatu nilai dari sekumpulan data maka bisa memakai modus. Nah, untuk melihat nilai akhir dari sebuah kelas, misalnya kita membuka sebuah data, kita lihat mana yang sering muncul dari data tersebut. Lalu median. Median adalah cara untuk menentukan letak tengah data setelah data disusun menurut urutan nilainya. Simbol untuk median ini yaitu ME. Median adalah nilai data tengah dalam data kelompok dan memiliki rumus yang sama dengan mencari Q2 atau kuartil 2. Seperti misalnya bisa Anda lihat di bawah ini. Ini dia contoh soalnya. Nah, untuk mencari MEAN, kita diperlukan mencari nilai tengah dan jumlah hasil dari nilai tengah dikali dengan frekuensi. Berikut tabel setelah dicari. Nih, jadi kita cari MEAN-nya. Jadi F1 X1 itu MEAN. Kita bagi dengan frekuensi, yaitu banyaknya data, yaitu 50 sama dengan hasilnya 54,9. Nah, untuk median cari terlebih dahulu posisi atau letak kelasnya dengan mencari hasil N dibagi 2 dengan N. Seperti itu. Nah, contoh mencari median dalam data kelompok. Misalnya nih, dari seorang mahasiswa memperoleh nilai seperti ini nih, 82, 93, 86, 92, dan 79. Tentukan median populasi ini.
Nah, setelah data disusun dari yang terkecil sampai terbesar diperoleh seperti ini. 79, 82, 86, 92, 93. Oleh karena itu mediannya adalah 86. Kenapa 86? Karena kita mencari nilai tengah. Jadi kita susun dulu sebelum kita mencari nilai tengah dari median ini. Kita susun dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu kita cari nilai tengahnya. Nah, di sini nilai tengahnya yaitu 86. Nah, kita lanjutkan yaitu soal yang ketiga, yaitu keuntungan dan kerugian menggunakan masing-masing pusat data tersebut. Yang pertama adalah ada kelemahan rata-rata, yaitu menggunakan rata-rata. Kelebihannya yaitu pertama, rata-rata lebih populer dan lebih mudah digunakan. Kedua, dalam satu set data, rata-rata selalu ada dan hanya ada satu rata-rata. Yang ketiga, dalam perhitungannya selalu mempertimbangkan semua nilai data. Yang keempat, tidak peka terhadap penambahan jumlah data. Yang kelima, variasinya paling stabil. Yang keenam, cocok digunakan untuk yang data homogen. Kelemahan dari rata-rata tersebut yaitu yang pertama, sangat peka terhadap data ekstrim. Jika data ekstrimnya banyak, rata-rata menjadi kurang mewakili atau representatif. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk data kualitatif. Yang ketiga, tidak cocok untuk data heterogen. Nah, kelebihan median yang pertama yaitu tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Yang kedua, dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga, cocok untuk data heterogen. Nah, kelemahan menggunakan median yaitu yang pertama, tidak mempertimbangkan semua nilai data. Yang kedua, kurang menggambarkan rata-rata populasi. Yang ketiga, peka terhadap penambahan jumlah data. Yang ketiga yaitu modus. Kelebihan menggunakan cara modus yaitu yang pertama, tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Yang kedua, cocok digunakan untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Kelemahannya yaitu yang pertama, modus tidak selalu ada dalam satu set data. Kedua, kadang dalam satu set data terdapat dua atau lebih modus. Jika hal itu terjadi, modus menjadi sulit digunakan. Ini benar banget sih guys. Yang ketiga, kurang mempertimbangkan semua nilai. Benar. Yang keempat, peka terhadap penambahan jumlah data. Halo, jadi kita masuk ke poin keempat, yaitu menghitung dan menginterpretasikan rentang rata-rata deviasi varian dan standar deviasi data tunggal. Jujur aku masih bingung banget sama poin yang keempat ini, tapi aku bakalan coba memahaminya. Yang pertama yaitu ada standar deviasi. Standar deviasi adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah variasi atau sebaran jumlah nilai data. Di sini dijelaskan semakin rendah standar deviasi, maka semakin mendekati rata-rata, sedangkan jika nilai standar deviasi semakin tinggi, maka semakin lebar rentang variasi datanya. Sehingga standar deviasi merupakan besar perbedaan dari nilai sampel terhadap rata-rata. Pengertian standar deviasi. Standar deviasi adalah nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata nilai sampel. Untuk cara menghitung standar deviasi, yang perlu dilakukan pertama-tama adalah menghitung nilai rata-rata dari semua titik data. Rata-rata sama dengan jumlah dari semua nilai dalam kumpulan data, lalu dibagi dengan jumlah total titik data tersebut. Setelah itu, langkah berikutnya adalah menghitung penyimpangan setiap titik data dari rata-rata. Caranya dengan mengurangkan nilai dari nilai rata-rata. Deviasi setiap titik data akan dikuadratkan dan dicari penyimpangan kuadrat individu rata-rata. Lalu, nilai yang dihasilkan disebut sebagai varian, sedangkan standar deviasi adalah akar kuadrat dari varian. Nah, ada dua metode
Dua metode menghitung standar deviasi, yaitu dengan cara manual dan juga dengan cara menggunakan aplikasi Excel di laptop. Nah, untuk mengetahui cara menghitung standar deviasi, maka ada dua rumus yang harus diketahui, yakni rumus varian dan rumus standar deviasi. Berikut adalah rumus yang bisa dipakai. Yang pertama, S kuadrat sama dengan sigma NI sama dengan 1 dalam kurung XI dikurang X tutup kurung kuadrat dibagi N dikurang 1. Nah, keterangan S kuadrat itu apa sih? S kuadrat itu sama dengan varian, sedangkan S sendiri yaitu standar deviasi. Nah, kita langsung ke contoh soal standar deviasi. Berikut ini terdapat beberapa contoh soal dari standar deviasi, yaitu terdiri atas 1, yaitu data umur berbunga atau hari tanaman padi varietas pandan wangi adalah sebagai berikut, yaitu 84, 86, 89, 92, 82, 86, 89, 92, 80, 86, 87, 90. Berapakah standar deviasi dari data di atas? Yaitu ada sampel Y dan juga Y kuadrat. Kita jumlah seluruhnya. Sudah kita jumlah, kita dapat jumlahnya. Maka nilai standar deviasi data di atas adalah kita masukkan rumus-rumusnya tadi seperti ini. Dan disitu mendapatkan hasil 3,73 hari. Contoh soal nomor 2. Data nilai 70 orang mahasiswa statistika. Nah, jadi standar deviasi nilai statistika dari 70 mahasiswa sebesar 7,045. Di mana dapatnya yaitu dari rumus di atas kita masukkan sigma fx kuadrat yaitu 3425. 3425 itu dari jumlah fx kuadrat yang paling ujung. Setelah itu dibagi dengan 69. 69 itu didapat dari F dikurang 1. Jadi F ini 70, F nya kan seluruh jumlahnya 70 dikurang dengan 1 berarti 69. Lalu di bawahnya S sama dengan 49,64. Itu jadi dibagi ya guys, jadi hasilnya 49,64, lalu S sama dengan 7,045. Ini contoh soal nomor 3, kalian bisa buat di Excel. Nah, jadi kelebihan menggunakan standar deviasi ini merupakan yang pertama adalah Anda dapat melakukan operasi aljabar dan tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi pengambilan sampel daripada kebanyakan ukuran dispersi lainnya. Yang kedua, dimungkinkan untuk menghitung standar deviasi gabungan dari 2 atau lebih kelompok. Ini tidak mungkin dilakukan dengan tindakan lain apapun. Yang ketiga, untuk membandingkan variabilitas 2 atau lebih distribusi. Koefisien variasi dianggap paling tepat dan ini didasarkan pada standar deviasi patokan. Yang keempat, standar deviasi paling menonjol digunakan dalam pekerjaan statistik lebih lanjut, misalnya dalam menghitung kemiringan korelasi dan lain-lain. Penggunaan dibuat standar deviasi. Yang kelima, standar deviasi adalah intisari dalam pengambilan sampel dan menyediakan unit pengukuran untuk distribusi normal. Nah, di sini juga saya ingin menambahkan perbedaan dari standar deviasi dan juga varian. Varian diturunkan dengan mengambil rata-rata dari titik-titik data, mengurangi rata-rata dari setiap titik data secara individual, mengkuadratkan masing-masing hasil ini, dan kemudian mengambil rata-rata lain dari kotak-kotak ini. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varian.
Varian membantu menentukan ukuran penyebaran data bila dibandingkan dengan nilai rata-rata. Ketika varian semakin besar, semakin banyak variasi dalam nilai data tersebut, dan mungkin ada kesenjangan yang lebih besar antara satu nilai data dan lainnya. Jika nilai data semuanya berdekatan, varians akan lebih kecil. Namun ini lebih sulit untuk dipahami daripada standar deviasi, karena varian mewakili hasil kuadrat yang mungkin tidak dinyatakan secara bermakna pada grafik yang sama dengan dataset asli. Standar deviasi biasanya lebih mudah untuk digambarkan dan diterapkan. Simpangan baku dinyatakan dalam suatu pengukuran yang sama dengan data yang belum tentu sama dengan variansnya. Menggunakan standar deviasi, ahli statistik dapat menentukan apakah data memiliki kurva normal atau hubungan matematika lainnya. Jika data berperilaku dalam kurva normal, maka 68% dari titik data akan jatuh dalam satu standar deviasi dari rata-rata atau titik data rata-rata. Varians yang lebih besar menyebabkan lebih banyak titik data berada di luar standar deviasi. Varians yang lebih kecil menghasilkan lebih banyak data yang mendekati rata-rata. Nah, keuntungan dan kerugian dari masing-masing ukuran dispersi tersebut adalah yaitu standar deviasi biasanya lebih mudah untuk digambarkan dan diterapkan. Simpangan baku dinyatakan dalam satuan pengukuran yang sama dengan data yang belum tentu sama dengan variannya. Jadi kesimpulannya deviasi itu lebih mudah dari variannya. Yang terakhir penutup. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf Pak Fatur. Saya akan berusaha untuk memahaminya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.